pagi hari ini kita mulai dengan rekap yang kita kemarin, kemudian ada diskusi sedikit itu ya tentang hal-hal yang kita belum tuntaskan. Lantas kita bicara sistematika bab, dan sore hari kita akan bicarakan hal-hal yang terkait dengan teknik penulisan draft. Setelah kita mengidentifikasi, kita diminta untuk merumuskannya dalam kaitan PKB. Tapi nanti itu persisnya akan dijelaskan oleh Bu Sulis. Jika bab dan pasal-pasal di dalam PKB itu di buku Anda ada. Kira-kira pada posisi yang seperti ini ada judul formulasi sistematika bab dan pasal-pasal PKB. Oke, salah seorang dari teman-teman yang di Serbuk, apa poin-poin yang Anda tangkap yang kita bicarakan dari siang hari sampai sore hari kemarin? Yang dari Serbuk, salah seorang. Terus kondisi atau perkembangan perusahaan setiap tahunnya yang sebenarnya mengalami kemajuan baik dari segi kapasitas karyawannya maupun perkembangan hasil produksinya. Namun seringkali perusahaan berkata bahwa kami sedang merugi. Kemudian dalam proses-proses dari proses perjanjian kerja itu mulai dari perjanjian kerja, kemudian berubah menjadi peraturan perusahaan, berubah lagi menjadi kesepakatan kerja bersama, lalu dihapuskan menjadi PKB yang saat ini berjalan. Saya potong sedikit. Jadi artinya kita kemarin masuk pada pendekatan historis, bermula dari perjanjian kerja, kemudian kita mengenal peraturan perusahaan, lahir serikat pekerja, kemudian muncul PKB yang pertama. Nah, buat teman-teman yang sudah ber-PKB tentu menoleh kepada PKB yang ada pada saat ini, dan kemudian kita bicarakan ada konteks situasi di kanan kiri kita, baik juga di internal kita yang kadang-kadang kita belum tentu kompeten untuk menghadapinya. Lantas kemudian untuk berangkat kepada PKB yang diidam-idamkan ke depan. Ada hal lagi? Mungkin lebih ke fungsi dari serikat pekerja itu sendiri yang secara penjabaran Bapak terkait melindungi, menyuarakan aspirasi, mensejahterakan, membela pada hari ini. Mungkin itu bertanya ke kita, harusnya bertanya ke masing-masing apakah itu sudah berjalan. Kemudian hubungan kerja, keinginan dari perusahaan harus tadi, disiplin, tanggung jawab, kompeten, sementara dari pihak buruh lebih condong ke keselamatan, kesehatan, imbalan, karir, perlakuan, kesejahteraan. Yang seringkali menurut perusahaan serikat nggak adil karena maunya sendiri, dari serikat juga nggak adil, yang sendiri seperti itu, dan posisi serikat pekerja dengan PKB seringkali tidak bisa netral, dan harusnya tidak boleh netral, harusnya lebih condong ke serikat pekerja yang kebutuhan memperjuangkan hak-hak buruhnya. Kemudian terkait dengan evaluasi PKB, ini yang sedang kami jalankan di beberapa basis kami terkait pasal-pasal yang sering dilanggar, terkait pasal-pasal yang harus dipertahankan, pasal-pasal yang harus diperbaharui atau dipertegas secara redaksi, terus penambahan pasal-pasal baru terkait bonus tunjangan pendidikan anak yang belum ada pada yang PKB. belum ada, yang jelas di PP itu nggak ada, apalagi di PKB gitu. Nah, yang terakhir mungkin kata-kata yang seperti kemarin disampaikan oleh Bapak terkait redaksinya. Ya. Harus singkat tapi ringkas, jelas. Tidak multi tafsir, tidak boleh multi tafsir. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Salah seorang dari teman-teman dari EE. Kebetulan kami sebagai stafnya anti korupsi Pak di PI, khususnya palingan Pak dari kami yang untuk dari kemarin itu yang kita garis bawah itu seperti evaluasi pelaksanaan PKB-nya itu sendiri.
kuantitatif dan analisa ke depannya itu apa aja. Karena kan kita juga kan sedang berjalan, mungkin belum proses ya Pak, masih berjalan, dan alhamdulillah ketika kemarin sudah disampaikan oleh Pak Chandra dengan Pak Sulis ada pencerahan lagi, dan alhamdulillah ya seperti nantinya redaksinya itu akan kita rubah terkait gimana. Jadi itu aja Pak dari kami. Baik, makasih. Salah seorang dari teman-teman PPJB. Yang pertama, PKB itu merupakan indikator perjuangan dari serikat pekerja. Jadi sukses atau tidaknya sebuah serikat pekerja itu indikatornya adalah PKB. Terus kemudian ada beberapa hal penting yang mungkin tidak boleh terlewat dari pembahasan PKB atau isi dari PKB. Salah satunya adalah seperti gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dan beberapa hal tunjangan-tunjangan yang lainnya. Tidak tertinggal pula seperti cuti dan lain-lain. Terus kemudian dalam perundingan PKB ada perlu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai legal formal, terus yang kedua adalah safety net-nya, yaitu peraturan pemerintah. Terus kemudian evaluasi pelaksanaan PKB, ada beberapa hal penting juga. Saya lebih banyak mencatat mengenai yang mungkin lebih mudah kita ini ya, seperti kenaikan upah dan pasal mengenai bonus. Mungkin lebih mudahnya diperjelas di PKB itu. Terus kemudian untuk pembahasan PKB, kita juga perlu memperhatikan seperti yang kemarin dijelaskan mengenai 5W1H. Penjelasan spesifiknya kemarin sudah dijelaskan. Terus kemudian yang terakhir mengenai P3, prepare, predict, dan plan, yang kesemuanya juga telah dijelaskan. Terima kasih. Ya, siap-siap salah seorang dari teman-teman dari PPIB. Jadi kalau dari kemarin sih sebenarnya beberapa poin yang bisa kami simpulkan bahwa ber-PKB itu ketika berserikat itu adalah sesuatu hal yang utama untuk dilakukan, karena ya buat apa berserikat kalau kita tidak bisa ber-PKB, karena PKB itu adalah ya perlindungan kita di perusahaan itu adalah PKB. Bargain position serikat itu bisa terjadi ketika kita ber-PKB, dan ketika nanti ke depannya ada perselisihan hubungan industrial, maka hal pertama yang akan menjadi patokan dalam penyelesaian itu adalah PKB kita. Berikutnya memang PKB ini memang dilindungi juga oleh, harusnya serikat itu dilindungi oleh undang-undang juga, dan kita juga untuk ber-PKB ini juga dilindungi oleh undang-undang. Lalu kalau pada dasarnya ketika kita ber-PKB, PKB ini adalah balancing hak antara balancing antara hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Ya, disinilah kita memperlihatkan kekuatan kita sebagai serikat untuk bisa bernegosiasi dengan pihak pemberi kerja, atau dalam hal ini pengusaha, agar mereka tidak hanya melihat pekerja ini sebagai satu bentuk ya pekerja saja gitu yang bisa diperlakukan seenaknya sesuai dengan peraturan perusahaan, tapi pekerja juga punya hak untuk bisa menuntut haknya sesuai dengan undang-undang, bahkan lebih baik. Terima kasih dari kami. Baik, siap-siap salah seorang dari PLN. Kalau Mas Sulis bilang itu 13 perdatan ya. Karena perjanjian itu ketika dibuat, kemudian ke 13-20 harus terpenuhi unsurnya, sepakat cakapnya, yang sehingga timbul di 13-38. Nah, hal ini yang betul-betul kita harus kawal, bahwa di PKB itu terpenuhi unsurnya. Ketika hal-halnya tidak terpenuhi, timbulnya akibat hukumnya adalah bisa dibatalkan dan batal demi hukum. Nah, hal ini tentunya dalam kegiatan pembuatan PKB ini faktor-faktor determinan juga harus diperhatiin, Pak. Dari mulai kondisi, terus tidak lupa juga power SP-nya. Nah, ini hal-hal ini yang perlu kita terapkan, dan juga PKB ini seharusnya tidak melihat
dan tidak berpacu kepada yang undang-undang sudah ada. Kalau undang-undang sudah ada, ya kita bisa lewati apa yang dibutuhkan di PKB yang belum diakomodir dalam undang-undang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Oke. Itu relevansinya kepada PKB ke depan yang kita harapkan lebih melindungi dan lebih mensejahterakan kita. Akan tetapi untuk menuju ke searah sana banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal juga yang harus kita pertimbangkan. Diskusi kita kemarin juga memasuki arena hal-hal yang kemarin kita singgung. Ada perusahaan induk, kemudian ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan yang terkait kepada kedudukan dari PKB di tempat Anda masing-masing. Dinamika ini kita pelajari, kita sama-sama kita pelajari, sekalipun ada ungkapan kemarin kayaknya yang lebih senior lah ini ya, kami tinggal nunggu aja. Nah, itu kita kritisi juga yang kemarin dalam pemahaman bagaimana pada satu saat kita sama-sama membicarakan hal ini dengan pikiran-pikiran jernih yang ke depan untuk bagaimana mengantisipasi masalah ini. Sebab ada hal-hal yang ternyata ada hal yang kita belum ketahui, yang perlu kita pelajari juga lebih dalam. Kalau masih ada diskusi mengenai masalah itu, kami persilahkan. Yang kemarin sempat seru. Ya, silakan. Kita sebenarnya di awal-awal itu berbicara terkait satu apa itu pengusaha, siapa pengusaha, siapa pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Yang saya temukan di awal itu sebenarnya begini, ada situasi bahwa dua kepentingan atau kepentingan dari pengusaha dan buruh itu berbeda kepentingan. Yang satu pekerjanya mempunyai kepentingan untuk hidup yang layak atau sejahtera. Kedua, yang muncul adalah pengusaha itu kalaupun ngasih, yang saya tangkap ya, jangan sampai kemudian bisa ngasih bonus yang banyak, upah yang layak, maka kemudian PKB adalah pertarungan dua kepentingan ini yang dua kepentingan yang berbeda ini menjadi satu kesepakatan. Poinnya adalah saya pikir mungkin ada satu hal yang anti klimaks begitu. Anti klimaks ketika kemarin sore kita mungkin dari maksud saya foto itu bahwa kita ada caption begitu ya, untuk hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Maksud saya adalah bagaimana dua kepentingan yang berbeda ini bisa menjadi harmonis. Artinya dari awal kita menyampaikan bahwa bahasa kasarnya adalah pengusaha ini brengsek gitu. Dan dimanapun ia berada itu inginnya buruhnya nggak dibayar kasarnya. Maksud saya adalah bagaimana dua kepentingan yang berbeda ini bisa menjadi harmonis. Artinya dari awal kita menyampaikan bahwa bahasa kasarnya adalah pengusaha ini brengsek gitu. Karena dimanapun ia berada itu inginnya buruhnya nggak dibayar lah kasarnya kan gitu. Bahkan di tengah sesi kemarin kita juga hampir kesulitan menemukan mana PKB yang bagus. Kalau Mbak Idan kemarin menyampaikan dari 800 itu tidak lebih 10% yang bagus. Itu artinya memang banyak hasil yang itu si pekerjanya kalah, karena dari 800 yang diikuti ternyata hanya 10% ada yang bagus. Artinya kita ini kan perlu terobosan sebenarnya agar kemudian bisa memenangkan satu di dalam konteks filosofinya. Ini yang perlu kita pertegas mungkin.
siapa pengusaha, siapa pekerja, sehingga kita tidak samar-samar lagi melihat itu. Bahkan ada teman-teman yang berunding di basis terbuk itu, meskipun tidak di listrik itu, mengusahakan PKB itu sampai 8 tahun. Artinya pasti tidak ada etikat atau niat baik dari pengusahanya. Itu yang menurut saya perlu kita garis bawahi secara serius, bahwa ini dua kepentingan atau keinginan yang berbeda, yang itu bagaimana kita bisa memenangkan dalam pertarungan itu. Karena kan kalau yang ada sekarang 800 hanya 10%, sebenarnya pada kenyataannya ya gerakan buruh di Indonesia masih kalah. Ada apa, kontradiksi yang cukup keras, tapi kemudian coba kita harapkan jadi disimpulkan menjadi hal yang harmonis. Ini menurut saya nggak konsisten. Itu yang menurut saya perlu bagaimana kita mengungkapnya dari ini untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih pas dalam keadaan tersebut. Begitu, Pak. Perusahaan menganggap pekerja tidak merupakan alat produksi tadi yang dikatakan, tapi merupakan aset dari perusahaan, aset daripada perusahaan yang perlu dipelihara, gitu ya. Dan oleh karenanya setiap ada masalah harus dibicarakan secara cepat, ada prinsip dini deteksi. Kemudian perusahaan bersama-sama serikat pekerja mendirikan lembaga kerjasama bipartit agar pertemuan antara serikat pekerja dengan perusahaan tidak hanya kalau ada masalah. Upah selama skorsing norma, upah selama sakit berkepanjangan norma. Ini yang 4 bulan pertama dibayar 100%, 4 bulan kedua dibayar 75%, 4 bulan ketiga dibayar 50%, dan seterusnya, terserah perusahaan mau memperpanjang atau tidak. Ini norma. Upah selama ditahan oleh alat-alat negara, ini juga normatif, gitu ya. Kemudian upah selama mengikuti pendidikan latihan, ini sudah masuk di dalam norma. Nah, cuman catatannya pendidikan dan latihan yang diselenggarakan perusahaan, bukan pendidikan yang Anda tempuh sendiri, gitu ya. Nah, ini ada pembeda. Nah, apakah misalnya ketika kita punya inisiatif untuk meningkatkan kompetensi diri kita, ikutin pendidikan, apakah misalnya kita paling tidak ya diberikan izin lah untuk mengikuti pendidikan itu ketika menyangkut soal jam kerja. Teman-teman, yang soal perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini orang yang melakukan perjalanan dinas yang dapat ada pola perhitungan sendiri, itu ya. Kita biasanya jarang campur karena juga tingkat komplain dari para pekerjanya kurang. Kalau di pabrik-pabrik swasta ini lebih dominan misalnya orang sales sama teknisi, gitu ya. Ketika mereka melakukan perjalanan dinas keluar kota, gitu ya. Tapi juga ada kaitan juga antara perjalanan dinas ini dengan pendidikan latihan kalau dilakukan di luar negeri, gitu ya. Tetapi secara umum ini dianggap sebagai semacam hak prerogatifnya perusahaan. Berikutnya soal pajak penghasilan. Di dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan ini muncul. Ini bisa saja dibicarakan antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan dulu, gitu ya. Jadi Anda mendapatkan semacam tunjangan pajak, tapi tunjangan pajak ini hanya di atas kertas untuk menghindarkan Anda tidak kena pajak, gitu ya. Jadi, nah ini apakah misalnya katakanlah pajak penghasilannya ditanggung berdua atau ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Yang umum kita bisa dapatkan soal pajak ini biasanya di pesangon, di mana pesangon yang Anda terima itu di kebanyakan perusahaan swasta itu biasanya ditanggung oleh pihak perusahaan.
Tapi untuk pajak penghasilan income bulanan masih jarang contohnya. Tapi ya ada di dalam PP-nya, Anda bisa coba kotak-katik lah soal itu. Sekarang soal fasilitas kerja. Kita kepengen ketika kita diminta kerja disediakan fasilitas transportasi. Kita diminta kerja, kita berharap diberikan pakaian kerja. Pakaian kerja umum. Transportasi nggak diberi fasilitas dan juga nggak umum diberikan uang transport. Sekalipun ada perusahaan dia bilang karena saya sulit menyediakan fasilitas transportasi, saya berikan aja di dalam bentuk uang. Loker umum, peralatan kerja disiapkan ya umum, gitu ya. Makan ya umum, sekalipun ada juga yang nggak ngasih makan. Extra puding untuk pekerjaan shift 3 atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berbahaya. Soal bentuk ada yang diberikan kacang hijau sama susu, itu soal tersendiri. Kita berharap diberikan extra puding untuk yang teman-teman yang kerja shift 3 secara khusus ya dalam rangka dulu ceritanya di zaman saya dulu untuk mencegah ngantuk lah itu ya. Jadi dapatkan makanan ekstra. Air minum, penyediaan dispenser sekarang udah umum lah itu ya di banyak tempat kelas 5. Toilet sama wastafel di banyak tempat ya ini ada, tetapi katakan aturannya berapa sih Bu Susi? Kalau nggak salah dulu aturannya bilang setiap 25 orang satu toilet. 50 sekarang itu ya di dalam permen yang terakhir itu ya. Jadi ada ketentuan tentang rasio antara jumlah pekerja dengan toilet. Kemudian ini spesifik perempuan diharapkan ada pojok lakasi gitu ya. Pojok bercinta. Fasilitas kerja. Nah, kebanyakan ini kelaziman aja, nggak umum, tidak ada dasar hukum. Ketika Anda tanya, ada nggak dasar hukumnya ini semua? Paling banter yang nyerempet itu ada di makan sama di pakaian kerja, gitu ya. Nanti Anda pelajari ada semacam surat edaran dari Direktur Jenderal tentang pengawasan tenaga kerja. Nah, jaminan sosial ini normatif semua. BPJS Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jamsostek, sekarang dia punya 5 program. Tadinya 4 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang baru 2021. Kemudian BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan untuk pekerja hingga dengan anak yang 3, gitu ya. Jadi ini semuanya normatif. Nah, yang jadi masih di dalam proses jaminan kehilangan pekerjaan ini. Kalau jaminan kecelakaan, kematian, hari tua sejak zaman Aztek, asuransi tenaga kerja sudah ada. Sekali lagi ini norma, wajib perusahaan mendaftarkan seluruh pekerja untuk menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan atau di BPJS Kesehatan. Ini yang kita dambakan juga, sayangnya nggak ada normanya. Kalau duit kagak gablek, kata orang Jakarta, gitu ya. Perusahaan menyediakan pinjaman dana atau pinjaman uang. Pinjaman lunak. Kemudian fasilitas kerohanian dan kegiatan keagamaan. Misalnya ketika
DKM-nya teman-teman bikin peringatan Isra Mi'raj, Maulud gitu ya. Kemudian koperasi. Kemudian tadi yang saya dalam kaitan Lebaran, bingkisan Lebaran. Yang ngetren ini bantuan pendidikan bagi anak pekerja, yang diatur beberapa perusahaan ini semacam CSR. Dia beri kepada orang lain, cuman kepada keluarganya pekerja sendiri enggak gitu ya. Bantuan pendidikan bagi anak pekerja disesuaikan dengan tingkat pendidikan anak. Sumbangan duka cita kepada keluarga pekerja, ya, maksudnya istri atau suami atau anak pekerja ketika meninggal dunia diberikan sumbangan duka cita. Sumbangan pernikahan dengan catatan yang pertama kali di beberapa perusahaan diberikan ukurannya, kaitannya kepada siapa yang tahu ya terakhir ya, biaya pencatatan pernikahan kalau di rumah ataupun di KUA. Mungkin ada yang baru saja 600 ya, katakan begitu. Ya baru kawin nih. Iya, nikah di bawah. Jangan saya banyak Berapa aja? yang mau tuh Ya, flashback. Enggak, sebab Anda nggak bisa mengkaitkan dengan hajatan. Jadi nggak mau perusahaan, tapi mungkin mengkaitkan dengan biaya pencatatan pernikahan ya. Ya. Kemudian sumbangan bencana alam, banjir, kebakaran gitu ya. Ini atau bencana alam yang lain. Ya, di sekitar Jabodetabek ini ya umumnya banjir sama terjadi kebakaran. Main Indramayu ya. Manukan. Indramayu. Nah, yang punya nih. Oke, jadi ini yang berupa fasilitas kesejahteraan, sekali lagi ini non normatif. Masih ada sambungannya. Yang didambakan pekerja rekreasi ini dimulai dari rekreasi dalam kota sampai keluar kota. Katakanlah yang di Jabodetabek ini bagaimana bisa ke Puncak, bagaimana ke Bandung. Pengen lagi masuk maju lagi bisa pergi ke Borobudur, ke Jogja. Tapi ngetren juga ya ke Bali lah gitu ya. Kemudian family gathering umum dilakukan oleh pihak perusahaan. Ada family gathering lokal di dalam lokasi perusahaan, ada juga yang di luar. Nah, kemungkinan juga yang ketika kita katakanlah ini sebetulnya misalnya bisa diberi judul bagaimana teman-teman bisa pergi umroh atau pergi ke apa istilah yang teman-teman Nasrani ke Petra, ke Jordan sana ataupun pergi ke Yerusalem sini ya. Jadi kita beri misalnya nama modusnya adalah pemilihan pekerja teladan yang juara-juaranya dikirim bisa ikut umroh ataupun ziarah tadi. Fasilitas olahraga sama fasilitas kesenian, yang katakan olahraga agak umum, perusahaan menyiapkan fasilitas sama waktu ketika ada timnya bertanding gitu ya. Nah, ini harus dicari berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada selama ini. Kemudian manakala terjadi ulang tahun perusahaan, misalnya perusahaan memberikan menu istimewa kepada para pekerjanya, gitu ya. Ketika Anda ulang tahun, kayaknya umum ini ya, HP-nya Anda berbunyi selamat ulang tahun ya, cuma itu aja, gitu ya. Kita kepengen ya ada tambah-tambahan lah, gitu ya. Ada 3355. Berikutnya soal penghargaan masa kerja lama. Ini misalnya katakan setiap kelipatan 5 tahun 1 gram, 2 gram dan seterusnya.
Kenapa Pak? Ya. Jadi ini merupakan masuk di dalam kaitan fasilitas kesejahteraan. Terakhir yang didambakan ya semacam pembagian saham. Kalau mau bilang pembagian hasil produksi kayaknya ya bagi-bagi listrik, bagi token. Oh iya bagi token ya. Nah ini kira-kira kita kerja kemarin saya mengungkapkan ada imbalan pertama dalam bentuk uang itu masuk di dalam bab upah termasuk lembur. Ada imbalan di dalam bentuk jaminan, manakala Anda sakit, manakala Anda celaka, manakala Anda tua, manakala Anda meninggal gitu ya. Manakala Anda kehilangan pekerjaan. Itu yang di dalam kaitan jaminan sosial. Di luar itu kita kepengen mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagaimana tergambar di sini. Merangkum bisa dapat semuanya sekaligus kayaknya susah. Jadi berarti kita perlu ada program untuk pentahapannya. Ini bab yang domainnya disukai sama perusahaan. Ya rumusannya makin tinggi kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, maka tata tertib kerja juga harus semakin diperketat, ditingkatkan. Mulai dengan pasal tentang kewajiban dasar pekerja. Dari mulai memberikan informasi diri sampai pada itu tadi yang kemarin kita bicarakan, rajin, disiplin, bla bla bla. Terus kemudian masuk kepada larangan-larangan, termasuk dilarang membawa HP ke tempat kerja di beberapa perusahaan. Dilarang menggunakan komputer milik perusahaan untuk urusan pribadi. Kalau hubungannya masih mesra ya nggak apa-apa. Tapi ketika hubungannya nggak mesra lagi jadi catatan itu ya, hati-hati. Kemudian ada pasal tentang pelanggaran yang dapat mengakibatkan PHK, kayak mabuk, bawa narkoba, bawa senjata tajam gitu ya, melakukan perbuatan asusila, berjudi gitu ya. Nah ini ada di sini. Nah kemudian sanksi akibat pelanggaran tata tertib kerja. Yang paling ringan peringatan lisan. Berikutnya ada SP1, SP2, SP3. Yang pemberiannya tidak mesti harus berurut-urutan, bergantung kepada bobot pekerjaan. Kecenderungan perusahaan sekarang membuat ini detail. Pekerja dikenakan SP1 jika melakukan, katakan ada 20 item. Melakukan SP2 dikenakan ketika terjadi pengulangan kesalahan plus bla bla bla, katakan ada 10 jenis, termasuk SP3. Berikutnya di beberapa PKB ada juga istilah scourging. Ada scourging yang menuju ke arah PHK, ada scourging katakanlah dilarang masuk kerja untuk periode tertentu. Katakan saya sama beliau ini lagi suka marahan gitu ya, daripada ketemu dengan beliau bisa jadi berantem, nah diskorsing lah kami berdua itu tetap untuk tempo tertentu dengan harapan namanya habis itu kami setelah seminggu ada cooling down, tidak panas lagi untuk bertemu. Tapi kecenderungannya skorsing menuju ke arah PHK. Nah yang terakhir hukumannya adalah pemutusan hubungan kerja. Nah ini diatur di dalam bab tentang tata tertib kerja. Kecenderungan perusahaan sekali lagi semakin meningkat. Saya katakan beberapa contoh. Tadinya di beberapa tempat terlambat masuk kerja 2 kali tidak berturut-turut nggak diapa-apain. Sekarang barang siapa pekerja yang terlambat masuk kerja 2 hari tidak berturut-turut kena SP1. Dia memperketat gitu ya. Ini contoh.
Jadi sekali lagi kecenderungannya mereka memperketat soal-soal yang menyangkut disiplin. Yang perlu kita hati-hati nanti bisa didiskusikan menyangkut memberikan keterangan palsu. Misalnya Anda masuk melamar kerja bilang nggak punya tanggungan, nggak punya keluarga, tahu-tahu di tengah jalan Anda mengajukan permintaan di dalam konteks katakanlah sakit untuk keluarga. Hati-hati terhadap hal-hal yang semacam ini, harus diutarakan kepada anggota, dianggap memberikan keterangan palsu. Bab yang berikut yang kita anggap penting soal PHK. Ini nanti ada kaitan sama aturan yang baru. Kita mulai dengan prinsip. Bagaimana hubungan antara pria dengan perempuan, soal cerai. Hukum agama bilang apa ya? Cerai itu sesuatu yang tidak disukai. Benci tapi tidak dilarang. Kita juga merelevansikan itu dengan PHK. Dulu kita bilang cegah sedapat mungkin PHK. Dengan cara pekerja yang melakukan kesalahan dibina dengan pemberian peringatan lisan, surat peringatan itu tadi. Tidak langsung PHK. Sekalipun katakan dia udah melanggar sampai yang ketentuan yang SP3 apa tadi, surat peringatan yang ketiga, ya kita bina lagi lah terus Pak. Tapi yang terlalu sering juga dibina, ya mungkin dibinasakan juga barangkali gitu ya. Nah, di dalam prinsip ini sekali lagi cegah. Dan yang kemudian kita ada tambahannya, kita nggak mau masuk di larangan-larangan ini. Larangannya dilarang PHK bagi pekerja perempuan yang menikah, hamil, dan bersalin. Dilarang PHK bagi pekerja yang sakit, gitu ya. Dilarang PHK bagi pekerja yang jadi aktivis serikat pekerja. Dilarang melakukan PHK bagi pekerja yang melakukan tugas negara. Karena ada kadang-kadang itu yang KPPS itu bisa 1 bulan kadang-kadang gitu ya. Kemudian, sekarang proses penyelesaian. Ya, basic aturannya bilang ya kalau nggak bisa dihindarkan lagi, maka proses PHK itu dilakukan dengan cara dipanggil itu si pekerjanya. Maunya perusahaan, maunya kita. Kalau pekerja yang dipanggil ini jadi anggota, yang dipanggil itu pengurus serikat pekerja. Kenapa? Membiarkan anggota berhadapan langsung dengan orang perusahaan ini, ya satu sisi dia yang banyak tahu, sisi yang lain ada faktor psikologis gitu ya. Ya, jadi kalau yang menghadapinya ya ada serikat, ya diharapkan pengurus serikat. Tapi aturan yang baru sekarang bilang ini pekerja sendiri. Nanti kalau pekerjanya menyatakan keberatan bahwa dirinya di PHK, baru lapor kepada serikat pekerja baru kemudian menyelesaikan. Ini yang di dalam proses, ini yang di dalam kaitan undang-undang baru. Nah, kita kepengen proses keseluruhan daripada PHK ini ya dilakukan, dirundingkan antara perusahaan dengan serikat pekerja. Ini dalam rangka melindungi teman-teman anggota kita. Kemudian uang pesangon. Uang pesangon ya biasa pakai kelipatan 3 bulan lebih sampai dengan 1 tahun sama dengan 1 lebih tapi kurang dari 2 dapat 2 sampai yang terakhir masa kerja 8 tahun dapat 9. Ini yang basic rumusan uang pesangon. Kemudian manakala masa kerjanya Anda 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya tetap kayak gitu. Maksimum pesangon hanya 9 bulan.
Kemudian ada uang penghargaan masa kerja. Jika masa kerja Anda lebih dari 3 tahun tapi kurang dari 6 tahun, Anda dapat 2 bulan. Sampai kemudian masa kerja 24 tahun dapat 10 bulan. Nah, tugasnya teman-teman adalah karena kalau masa kerjanya bisa mencapai di atas 24, ya tambahkan 27 berapa bos? 30 berapa bos? Nah, ini yang kita kepengen plus-plusnya. Kemudian ada uang penggantian hak. Ini problem sekarang. Dulunya uang penggantian hak ini 15% dikalikan uang pesangon plus uang penghargaan masa kerja. Kemudian ada amanah tentang uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri, bagi pekerja yang mangkir 5 hari berturut-turut, satu lagi apa Bu? Sama yang kesalahan berat ya? Enggak. Berarti masih Iya. tidak berturut-turut. Iya. 3 hari yang berturut-turut. Jadi ada uang pisah, tapi nggak diatur besarannya di dalam norma. Norma cuma bilang uang pisah diatur di dalam peraturan perusahaan dan atau di dalam PKB. Soal besaran parameternya nggak diberikan. Kemudian rincian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja nanti Anda pelajari di jenis-jenis PHK. Kalau pensiun berapa? Kalau perusahaan Anda kalau Anda meninggal dunia kayak apa? Kalau sakit berkepanjangan seperti apa? So, sekarang muncul ada angka yang tadinya 1 menjadi 0,5. Ada angka yang tadinya 1 sekarang jadi 0,75. Nah, untuk memudahkan hal ini, teman-teman nanti bisa bikin matriks untuk menggambarkan jenis-jenis kesalahan dan perolehannya berapa. Kalau enggak bacanya sulit, gitu ya. Kalau enggak dibuatkan matriksnya. Tugasnya teman-teman nanti membuat matrik jenis-jenis PHK beserta perolehan. PP 35 ini nggak ngatur PHK karena relokasi perusahaan. Dia nggak ngatur. Itu Anda runding. Ada lagi PHK yang ada di perusahaan swasta umum terjadi, namanya PHK disharmonis. Saya nggak suka kepada seseorang pekerja, ya udah ini saya mau outkan berapapun biayanya saya kasih, gitu ya. Ini PHK disharmonis, gitu ya. Biasanya yang kena ketua serikat pekerja, gitu ya. Cuman biasanya angkanya rada gedean loh. Agak gitu ya. Agak gitu. Bukan gede Pak, agak gitu. Oke, ini hal-hal yang terkait dengan PHK. Jadi sekali lagi prinsip-prinsip sebenarnya ada di dalam undang-undang. Kemudian masuk kepada uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak pisah ini sama jenis-jenis PHK ini ada norma. Kecenderungan perusahaan ikut kepada norma yang baru karena lebih kecil. Nah, upayanya kita tentu bagaimana bertahan. Ada kelemahan kita dulu. Kita bilang besaran uang pesangon di perusahaan kami sesuai dengan peraturan perundangan. Perusahaan bilang ya, peraturannya udah ganti. Tapi kan kita nggak boleh lupa kalau misalnya PKB-nya yang terakhir kali. Peraturan perundangan terakhir yang dimaknai tentu 13/2003, bukan aturan yang baru. Kecuali kalau kita bikin PKB-nya sekarang, beda ya. Nah, ini yang
salah satu menjadi krusial poin ketika teman-teman nanti di dalam perundingan PKB. Bab yang berikut soal penyelesaian keluh kesah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di pasal tentang penyelesaian keluh kesah dikatakan setiap pekerja yang mendapat perlakuan tidak patut oleh atasannya bisa melakukan komplain kepada atasannya langsung. Dia harus selesaikan kepada atasan langsung. Kalau nggak selesai dalam seminggu, diselesaikan kepada atasan yang lebih tinggi. Nggak selesai juga, baru si pekerja tadi lapor kepada serikat pekerja ngurus kepada pihak perusahaan melalui departemen AR. Tapi zaman sekarang, siapa pekerja yang berani komplain atasan langsung? Sekalipun ada pasal yang demokratis seperti ini di dalam PKB Anda. Nah, oleh karenanya serikat pekerja kesempatan pertama, kesempatan yang kedua dengan atasan langsung, dengan atasan yang lebih tinggi harus ikut campur teman-teman yang di serikat. Pasal yang berikutnya menyangkut PPHI. Ketika ada masalah individual, misalnya dalam kasus katakanlah PHK, mediasinya bergantung. Bisa mediasinya di kantor dinas tenaga kerja setempat, bisa mediasinya di kantor dinas tenaga kerja provinsi, atau kalau seperti kayak teman-teman PLN ada masalah besar dengan sendirinya PPIP, PJB bisa membicarakan hal itu di Kementerian Tenaga Kerja mediasinya, Direktorat PPHI, Direktorat Jenderalnya namanya Dirjen PHI dan Jamsos. Tapi khusus untuk penanganan perselisihan ini namanya Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ada di lantai 8 di gedung Depnaker di sana. Kita mengajukan mediasinya ke sana. Nggak selesai juga biasanya di PPHI, di penyelesaian PPHI mereka mencoba mempertemukan. Ini ada pengaduan masuk dari serikat pekerja mengenai begini. Bapak pimpinan perusahaan atau ibu, kenapa sih kok hal-hal yang kayak gini masa nggak bisa diselesaikan bipartit? Jawablah perusahaan begini. Gimana? Daripada ini harus diselesaikan dengan anjuran, bagaimana? Masih bisa nggak ini diselesaikan secara bipartit kembali? Kata mediator. Andai kata tetap nggak bisa, ya akhirnya si mediator itu tadi membuat anjuran. Anjurannya tertulis disampaikan kepada para pihak yang harus Anda jawab dalam 7 hari kerja, setuju atau tidak setuju dengan anjuran. Kalau Anda nggak setuju dengan putusan anjuran, ya kita bisa gugat di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita taruh di dalam pasal tersendiri. Bila mana ada masalah-masalah baik individual ataupun kolektif yang menyangkut pelaksanaan isi PKB atau hal-hal yang terkait misalnya dengan kenaikan upah, kalau nggak selesai dengan sendirinya dapat diajukan mengikuti penyelesaian perselisihan hubungan industrial disingkat PPHI ini. Ini ada di bab tentang penyelesaian keluh kesah dan PPHI. Bab yang terakhir namanya ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal yang pertama tentang ketentuan peralihan. Dalam hal ada kesepakatan untuk melakukan perubahan, itu tadi yang kita omong, di tengah jalan ada keinginan para pihak, biasanya perusahaan, untuk menambahkan atau bisa jadi juga mengurangi sesuatu hal yang ada di dalam PKB-nya Anda. Ya kalau kita sepakat melakukan perubahan, maka perubahan yang dilakukan di tengah jalan itu tadi dijadikan adendum di dalam PKB yang ada. Atau tiba-tiba misalnya teman-teman HPI dijual, itu ya, perusahaannya diambil alih
oleh katakanlah ada pemilik saham yang baru. PKB yang lama masih berlaku nggak? Ya masih sampai dengan berakhirnya masa berlaku PKB. Nah ini ada di dalam ketentuan peralihan. Pasal tentang ketentuan penutup bicara ini PKB mau diberlakukan sejak kapan? Biasanya sejak ditandatangani. PKB kemudian didaftarkan oleh perusahaan kepada instansi ketenagakerjaan terkait. Perusahaan kemudian akan mencetak buku dan melakukan sosialisasi. Perusahaan bersama-sama serikat diharapkan misalnya melakukan monitoring pelaksanaan. Kemudian dicantumkan juga perundingan untuk PKB berikutnya dilakukan sebelum 3 bulan sebelum PKB ini berakhir. Dengan harapan jangka waktu 3 bulan itu bisa untuk membuat PKB yang baru. Dengan demikian kalau misalnya bisa diselesaikan sebelum 3 bulan, begitu berakhir masa berlaku PKB yang lama bisa masuk pada yang baru. Nah, mudah-mudahan kejadian yang menimpa teman-teman ini nggak terjadi lagi ke depan. Terakhir tanda tangan para pihak. Baik teman-teman, kalau ada hal-hal yang dianggap belum jelas silakan untuk ditanyakan. Silakan. Bisa tanya Pak. Yang pertama adalah mengenai ketentuan masa berlakunya PKB itu 2 tahun. Ini kan berundingnya aja udah susah ya, tapi masa berlakunya hanya 2 tahun. Apakah bisa PKB itu masa berlakunya dirubah Pak? Kayak presiden 4 tahun gitu, atau 5 tahun Pak. Nanti kalau ada perubahan-perubahan di jalan, lakukanlah adendum kan ya. Yang kedua, satu-satu aja dulu. Aku lupa. oh iya, silakan. Yang paling lama dibilang 2 tahun. Artinya bisa saja diperjanjikan kurang dari 2 tahun. Tapi nambah kayaknya nggak boleh ya. Ada korelasi ketentuan perpanjangan 1 tahun. Gitu ya. Ada kemungkinannya. Jadi berkurang dari 2 tahun bisa, lebih dari 2 tahun kayaknya belum ada jurisprudensinya. Jadain Pak. Ya. Adapun hal yang terjadi katakan di tempatnya Anda itu kan kita anggap kasus. Kalau kita bicara aturan kan berlaku umum gitu ya. Ya. Tapi kan dia bikin klausul tadi waktu 3 bulan, memberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan pembaharuan PKB. Nah, soal-soal yang menyangkut ada itikat yang kurang baik ya itu kasuistis lah itu ya. Yang kedua. Yang kedua adalah di situ kan udah di PKB itu pasti garis besarnya Pak yang dicantumkan di PKB. Nah, selanjutnya kan ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, penjelasan tersebut yang tadi Bapak bilang kan matrik-matriknya. Nah, nanti kan di situ ditentukan peraturan-peraturan itu apakah perusahaan sendiri yang membuat atau yang menentukan duduk bersama Pak. Ya, jangan sampai nanti kalau ketentuan di bawahnya itu hanya perusahaan yang menentukan sehingga serikatnya tidak bisa tidak diajak sehingga nanti kemauannya di sisi manajemen aja. Apakah serikatnya dilibatkan untuk membahas tersebut? Ya. Oke, itu umum bila mana ada hal-hal pasal-pasal tertentu yang dianggap perlu diperjelas, maka penjelasannya katakanlah tabel tentang istirahat tahunan, istirahat panjang, tabel tentang PHK, ini ya, termasuk tabel tentang skala upah, ini ya. Ini dibicarakan antara para pihak, kemudian penjelasannya itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari PKB. Catatannya sekali lagi tidak bisa ditetapkan oleh salah satu pihak sendirian. Sama. Ya, secara bersama. Ya, teman-teman, serbuk, silakan. Terima kasih. Kalau sejauh yang saya perhatikan, kebanyakannya terkait masalah
data yang real. Mungkin kita bisa saja mempersiapkan data sebagus mungkin berdasarkan pengalaman dari berbagai macam pengurus ya. Cuman caranya itu ada di negosiasinya. Dalam sebagus mungkin yang sudah kita siapkan, ketika tidak bisa bernegosiasi dengan pengusaha, itu akan menjadi sia-sia juga gitu. Nah, yang saya ingin minta kiat-kiat apa yang mungkin nanti bisa kita share ke kawan-kawan pengurus di Karawang dan di luar Karawang. Yang pertama terkait libur resmi. Kita tahu bahwa libur tahunan atau cuti tahunan kita 12 hari. Cuma terkadang suka dipotong dengan cuti bersama. Nah, kawan-kawan bertanya, apa ya caranya supaya kita bawa tahun 12 hari, tapi tidak dipotong dari cuti tahunan. Nah, dari cuti tahunan misalkan libur lebaran hanya 4 hari, tapi itu tidak mau dari cuti tahunan, cuti bersamanya 4 hari, tidak potong dari cuti tahunan. Ya, ini informasinya ada cuti massal. Cuti massalnya katakanlah misalnya 10 hari. Dalam konteks lebaran ada lebaran pertama, ada lebaran kedua. Kemudian ada cuti tahunan yang dimassalkan. Baru 8 hari kena. Itu kan hari kerja, bukan tidak termasuk hari istirahat mingguan. Nah, ini gimana penjelasannya? Pertanyaan Anda. Iya, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira ketika kadang-kadang kalau pas perundingan, nah ini juga kan untuk cuti bersama, jadi dipotongnya dari cuti tahunan, yang kayak gitu udah sering banget kita dapat laporan, dapat terima. Karena kan kalau bicaranya PKB, saya lebih suka tidak berdasarkan undang-undang. Kita harus tahu dasar dari undang-undang dari setiap yang apa yang kita minta. Tapi itu kita cukup tahu, misalkan sesuai ketentuan cuti tahunan itu 12 hari per tahun. Tapi ketika bernegosiasi dengan pengusaha, jangan disampaikan bahwa cuti tahunan itu 12 hari, langsung aja minta 14 hari. Seperti itu, tanpa harus melampirkan referensi hukumnya. Yang sekarang sedang ramai SKB 3 Menteri yang menghapus libur lebaran. Saya bilang kalau di PKB atau kalau di kesepakatan kawan-kawan sudah ditentukan liburnya, abaikan SKB itu. Karena SKB itu mengatur secara keseluruhan gitu, tapi tidak boleh menjadi patokan juga. Asal jangan dilakukan kalau misalkan hasil atau perjanjian kawan-kawan lebih rendah dari undang-undang, ya jangan. Itu bukan PKB namanya. Gitu. Jadi intinya kiat-kiatnya apa gitu, Pak? Ya. Nanti Bung Sulis juga akan bantu saya. Di banyak perusahaan ada kebiasaan sekarang itu mereka membicarakan kalender kerja namanya. Jadi di dalam kaitan bab waktu kerja tadi kita bisa tambahkan ada kalender kerja, di mana kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan tanggal-tanggal kerja di tahun yang berikutnya. Nah, pada kesempatan itu pasti dibuka hal-hal yang terkait dengan hari libur resmi tadi, disertai dengan memperhatikan jika muncul ada surat keputusan bersama dari menteri itu tadi. Nah, diaturlah di situ. Nah, muncul kadang-kadang ada istilah baru, libur produksi. Nah, di dalam kaitan libur produksi ini tadi pekerja dengan sendirinya nggak masuk kerja. Nah, itu kaitan kepada haknya kita kayak apa dibicarakan dalam kesempatan itu. Kita bicara medianya dulu, media untuk membicarakan kesempatan ini. Nah, penyakit yang muncul adalah kecenderungannya perusahaan menggantikan hari libur resmi untuk yang kemudian dengan sendirinya masuk kepada hari kerja biasa.
Ini kiat di dalam kerangka menghindarkan upah lembur untuk yang dikali 2 tadi. Sulis ada tambah. Kalau tadi ditanyakan terkait dengan libur resmi yang di luar upah cuti bersama, sebenarnya aturan itu juga tidak mengikat banget sebenarnya. Cuti bersama itu sebenarnya tidak, karena itu bukan satu wajib itu sih enggak sebenarnya. Itu juga masih bisa dirundingkan, tapi kembali lagi dirundingkan karena emang yang dimaksud dengan libur resmi dengan cuti bersama itu beda. Karena saya juga pernah di perusahaan bahwa cuti bersama itu ada, tapi kita juga nggak pernah melakukan itu. Jadi yang mau ambil cuti ya silahkan, yang mau nggak ambil ya nggak apa-apa. Tapi itu harus kembali dirundingkan dengan serikat pekerja, karena memang kadang mungkin si pekerja kan mungkin juga punya kebutuhan di luar yang cuti bersama itu juga ada juga kan, kecuali memang semua rata gitu, tapi kan nggak ada. Tapi yang pasti bahwa kalau libur resminya itu, karena kalau libur resmi kan pasti kalau masuk berarti ada perhitungan upah lemburnya sesuai dengan toolnya yang libur resminya. Tapi kalau cuti bersama saya rasa itu hanya sekedar surat SKB saja. Oke, berarti catatannya kita harus berundingnya di ketika pas perundingan kalender kerja itu lah kita kait-kaitan istilahnya gitu ya Pak. Boleh cuti bersama, tapi tidak memotong cuti tahunan seperti itu. Dan selama itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka itu berlaku pada Pak. Nah, satu lagi Pak, ini terkait istirahat atau cuti panjang Pak. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memberlakukan cuti panjang sebelum dikeluarkannya aturan menteri itu Pak, itu sudah banyak yang berlaku. Tapi ketika perusahaan-perusahaan yang ada setelah adanya aturan menteri terkait cuti panjang, itu banyak yang susah Pak. Ada salah satu basis kita juga ketika mengajukan cuti panjang itu manajemen HRD-nya bilang itu kan hanya berlaku untuk perusahaan yang sebelum adanya aturan itu sudah memberlakukan, maka itu silakan diberlakukan. Tapi untuk perusahaan yang baru ada setelah aturan menterinya itu tidak wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Saya bilang gini, itu aturan undang-undang. Ini saya bicara PKB. Kalau misalkan ditanya dasarnya apa, PKB itu dasarnya kepentingan, bukan undang-undang Pak. Selama kami meminta ini dan Bapak sanggup memberikan, kita abaikan undang-undang seperti itu. Tapi ya tetap ya namanya pengusaha, balik lagi aturannya seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi kan bikin gemes gitu Pak. Bikin gemes gitu Pak. Baik Pak, gimana Pak? Kiat-kiatnya apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang ini ada persoalan di aturan sendiri. Aturan itu dibuat tahun 2003, Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Dia bilang bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut berhak mendapatkan istirahat panjang yang lamanya 3 bulan. Di tahun 2004 muncul peraturan pelaksanaannya bahwa perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang telah memperjanjikan tentang istirahat panjang itu sebelum tahun 2003 ini kan. Nah, cuman ya biasa kita ya pokoknya ini ada di undang-undang gitu toh. Peraturan pelaksanaannya apalagi cuman peraturan Menteri Tenaga Kerja kan kedudukan hukumnya lebih rendah dari undang-undang. Kita berkilah kayak gitu. Dan yang kemudian karena ini yang menyangkut aspirasi yang didambakan punya landasan hukum. Nah, dame-damenya akhirnya di dalam akumulasi waktu. Akhirnya ada yang dapat 2 minggu, ada yang dapat 1 bulan, ada yang dapat 1 bulan setengah. Nah, belakangan ini terjadi lagi degradasi
penghapusan yang kejadian dari 1,5 bulan diturunkan jadi 1 bulan gitu ya, yang 1 bulan turun lagi gitu ya. Nah itu yang apa namanya informasi yang kita terima dari beberapa serikat. Tapi sekali lagi kita berangkatnya yang pertama dari sisi kepentingan. Kita merasa penting setiap interval waktu tertentu kita perlulah istirahat panjang. Dan selama istirahat panjang dengan sendirinya kita nggak kerja. Sekalipun ada juga di tempat yang lain akhirnya dijual juga istirahat panjang tadi. Ada penyakit juga yang kayak gitu. Sebab pemberian istirahat panjangnya tidak disertai dengan tunjangan cuti. Dia mau pergi kemana? Nah ini persoalan juga gitu ya. Pelurunya nggak ada gitu. Pelurunya nggak ada. Sementara terlalu lama di rumah gitu. Itu bapaknya anak-anak udah di PHK ya kata tetangga, mata sebelah kuping gitu kan. Jadi ya ini untuk cerita soal pernak-perniknya. Tapi sekali lagi kita berangkat dari kepentingan yang kebetulan dilandasi dengan norma. Nah soal kiatnya ya dengan sendirinya ya kita perlu mengadakan pendekatan. Bos kayak nggak kepengen aja dapat istirahat panjang gitu ya. Soal jangka waktunya ya kita bisa bicarakan lah. Nah tapi nanti tentu ketika ini kita bicarakan lah ini landasan aturannya. Ketika Bapak nggak bisa memutuskan meyakinkan atasannya Bapak itu ya. Nah nanti ya kita bawa aja nih ke mediasi. Nanti kita kompromilah di mediasi supaya keluar anjuran tertulis yang bilang bahwa istirahat panjang ini perlu diberikan perusahaan dengan pertimbangan ini dan itu. Atas dasar itu kita bicara lagi kepada Big Boss supaya disetujui. Ini kira-kira langkahnya ditempuh bisa seperti menambahkan saja ada perbedaan pasal, bunyi pasal di dalam Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan cuti panjang. Di dalam Undang-Undang 13 menyatakan bahwa pelaksanaannya diatur dalam PP PKB, tapi cutinya pasti dapat. Jadi di dalam Undang-Undang 13 itu diatur cuti panjang pada tahun ke-6 gitu kan, tapi cuti tahunannya 12 silang karena udah diganti cuti panjang yang 30 hari itu. Terus waktu pengambilannya bahasanya gitu kan. Kalau ya, catatannya dulu cuti tahunan pada tahun berjalan dengan sendirinya ditiadakan ya, karena Anda mendapatkan yang lebih banyak. Itu di dalam Undang-Undang 13 2003 itu ada aturannya bahwa istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan. Itu di Undang-Undang 13 ada. Pelaksanaan waktu istirahatnya di ayat 3-nya itu diatur dalam PP maupun PKB. Tetapi dalam Undang-Undang 11 2020 kata-kata yang tadi udah nggak ada. Kata-kata yang tambah tahun dulu udah nggak ada. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya ngomongin bahwa selain ini ayat 5-nya pasalnya lupa. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam PP dan PK. Jadi kalau kita boleh diajukan, kalau kita maknai bahwa kalau di Undang-Undang 13 kan perusahaan harus gitu. Yeah. Walaupun saya juga tahu lah, walaupun tidak semua perusahaan yang menjalankan itu gitu. Tapi dasar hukumnya itu ada gitu. Tapi kalau di dalam Undang-Undang 11 2020 itu hanya untuk perusahaan tertentu dapat bahasanya. Jadi ada perbedaan di sini. Dan secara rinci juga kata-kata pada untuk perusahaan tertentu juga tidak jelas juga. Tidak jelas, itu makanya kan saya bilang tadi multi tafsir kan. Kalau yang Undang-Undang 13 kan cuma mengatur tahun ke-7 dan 8, maka cuti tahunannya di tahun itu hilang gitu kan. Nah, itu tapi kan ada itu aturannya mengatur tentang cuti panjang. Di undang-undang itu mengatur. Tapi kalau Undang-Undang 11 2020 sudah tidak ada lagi. Hanya pekerjaan perusahaan-perusahaan tertentu dapat memberlakukan cuti panjang. Kemudian kita masuk kepada batang tubuh di bab umum, gitu ya. Nanti hal-hal yang saya anggap nggak begitu persis kita lewatin aja.
Pasalnya, siapa yang membuat perjanjian? Bisa satu serikat pekerja dalam satu perusahaan, bisa juga lebih dari satu serikat pekerja. Kemudian istilah-istilah, segala macam istilah-istilah yang terdapat di dalam peraturan perundangan ataupun khusus, gitu ya. Jadi misalnya kalau di pertambangan ada istilah roster jam kerja, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan roster jam kerja? Keluar ada istilahnya, gitu ya. Misalnya muncul ada istilah premi panggilan mendadak. Misalnya ada seorang pekerja teknisi udah pulang ke rumah karena ada trouble di perusahaan, dipanggil lagi. Dia kategorinya bukan dapat lembur tapi panggilan mendadak yang rupiahnya lebih besar. Nah, kemudian tujuan. Biasanya tujuan dirumuskan kedua belah pihak membuat PKB ini dengan maksud memperjelas kewajiban dan hak para pekerja maupun serikat pekerja serta perusahaan. Kemudian secara bersama menetapkan syarat-syarat pekerja. Nah, yang perlu agak jadi sorotan di luasnya perjanjian. Perjanjian ini berlaku untuk siapa saja. Ada kesan di teman-teman seolah-olah di dalam perusahaan itu ada dua PKB. Yang satu PKB yang mengatur supervisor arm, gitu ya. Padahal yang sebetulnya yang menyangkut ada perbedaan rupiah dan perbedaan pemberian fasilitas saja. PKB sih tetap satu. Nah, kemudian ada kewajiban para pihak. Ya, biasalah dari kewajiban para pihak untuk melaksanakan, membagikan, gitu ya. Dan ya memperjelas ada hal-hal yang bisa diinterpretasikan berbeda. Nah, bab yang kedua ini menyangkut fokus kepada marwah kehidupan serikat. Yang pertama, kita kepengen perusahaan mengakui serikat pekerja yang teman-teman yang pimpin sebagai satu-satunya wakil dari para pekerja jika di tempat itu hanya ada satu. Kemudian perusahaan menjamin siapapun yang terpilih menjadi pengurus serikat pekerja tidak akan diintimidasi sama perusahaan. Perusahaan biasanya berat untuk bikin yang kalimat yang seperti ini. Termasuk yang di dalamnya dimaksud pengurus ketika model teman-teman yang berada di banyak provinsi, ya teman-teman yang ada di masing-masing provinsi maupun di daerah tingkat luarnya. Dan menjamin tidak akan melakukan intervensi. So di beberapa tempat perusahaan masih suka melakukan intervensi terhadap pemilihan pengurus. Yang ketawa itu pernah ngalami begini. Yang ketiga baru kita bicara fasilitas. Perusahaan menyediakan kantor, perusahaan menyediakan payroll untuk pemotongan iuran, perusahaan memberikan papan nama, perusahaan memberikan fasilitas dispensasi untuk mengikut pelatihan atau forum-forum ataupun di dalam proses bimbingan. Itu macam-macam lah diutarakan. Termasuk mungkin fasilitas yang dimaksud adalah memberikan informasi terhadap perkembangan perusahaan, berapa jumlah pekerjanya, dia mungkin mau, tapi hal-hal yang menyangkut jualannya dia biasanya dia nggak mau. Ya, bab berikut ini normatif, masuk ada hubungan industrial, ada prinsip-prinsip. Perusahaan menganggap pekerja tidak merupakan alat produksi tadi yang dikatakan, tapi merupakan aset dari perusahaan, aset daripada perusahaan yang perlu dipelihara. Dan oleh karenanya setiap ada masalah harus dibicarakan secara tepat, ada prinsip dini deteksi. Kemudian perusahaan bersama-sama serikat pekerja mendirikan lembaga kerjasama bipartit agar pertemuan antara serikat pekerja dengan perusahaan tidak hanya kalau ada masalah. Di dalam menerima pekerja baru, perusahaan wajib memperhatikan
melaksanakan penerimaan pekerja baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belakangan ini teman-teman, perusahaan pinter juga, dia merekrut itu yang namanya magang. Tapi magang itu kan harusnya dalam konteks pelatihan kerja. Tapi ternyata magang ini sampai bertahun-tahun gitu ya. Padahal biasanya paling lamanya 6 bulan gitu ya. Nah, berikutnya masa percobaan. Kalau pakai 13/2003 ya masa percobaan ini 3 bulan. Tapi dalam praktek tahunan. Wah, ada berjenjang, Anda lewat dulu ikut kontrak atau masuk juga dari outsourcing ke kontrak, baru ada kemungkinan jadi pekerja tetap gitu ya. Itu pun juga harus belajar ilmu cakung kayaknya. Nah, kemudian ada surat keputusan pengangkatan. Siapapun yang diangkat jadi pekerja tetap, karena kita anggap ini merupakan suatu kebanggaan diangkat jadi pekerja tetap, ya perlu pakai SK. Penggolongan pekerja umum dilakukan di banyak perusahaan, gitu ya. Kalau di PLN polanya 1 untuk yang terendah, dibilang golongan 1, iya grade 1 sampai 6. Ya, sampai 6 gitu. 6 yang paling tinggi ya. 6 paling rendah. 6 paling rendah. Jadi ada terbalik kadang-kadang gitu ya. Oke. Nah, kemudian perusahaan melakukan penilaian. Sebelumnya ada job desk gitu ya. Seluruh pekerja diberikan job desk, kemudian dilakukan penilaian prestasi kerja. Nah, teman-teman yang penilaian prestasi kerja ini nggak ada, ini masa percobaan ada norma. Penerimaan pekerja baru hak prerogatif perusahaan. SK di beberapa tempat merupakan kelaziman, penggolongan pekerja lazim, penilaian prestasi kerja juga lazim di banyak tempat. Promosi pekerja, ya perusahaan menganggap ini hak prerogatifnya mereka. Tetapi ya mungkin kita perlu gariskan lah, karena kesempatan berkarir juga menjadi dambaan kita. Orang yang seperti apa yang kira-kira pantas untuk dipromosikan ya. Misalnya kita usulkan bos yang punya kesempatan dipromosikan itu ya ukurannya kami boleh tahulah, dan kita kumandangkan supaya kita mau menyatakan kesempatan untuk berprestasi itu berlaku secara umum dengan syarat 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kita mau atur di sini. Yang kedua, ini promosi sama mutasi nggak ada landasan hukumnya ya, nggak ada aturan. Sampai sekarang ini nggak ada aturan mengenai mutasi. Persoalannya kini muncul mutasi. Kalau dulu mutasinya di tempat ini dari bagian A ke bagian B, muncul lagi, pindah lagi, perusahaan makin besar. Tadinya di Jakarta, pindahin ke Bekasi. Lebih besar lagi, pindah dari Jakarta, pindah ke Jawa Timur, gitu ya. Dan sebaliknya, masih pakai satu perusahaan. Sekarang ada proses pemindahan, apa kemarin istilahnya tugas karya? Tugas karya perusahaan dari satu badan hukum pindah ke badan hukum yang lain, dengan di mana di tempat itu kedudukannya lebih rendah syarat-syarat kerjanya daripada di tempat awal. Ada perusahaan menyelesaikan kalau tugas karya ini temporary, ya nggak apa-apa. Tapi ketika permanen biasanya di PHK dulu di tempat yang lama, dilanjutkan baru di tempat yang tanpa masa percobaan. Atau tetap dia tetap masa kerja yang lama tetap diperhitungkan. Nah, oleh karenanya rumusan mutasi ini kita perlu bikin gitu ya. Kami nanti Anda bisa kontak gitu ya, menyangkut draftnya gitu ya. Di Mbak Indah ini ada semacam draft yang kita bikin di dalam kaitan rumusan seperti apa mutasi. Misalnya mutasi itu bukan hukuman,
Mutasi itu merupakan bagian dari kebijakan manajemen di dalam kerangka peningkatan karir. Mutasi disertai dengan surat. Perhitungan upah lemburnya juga ada aturan resmi. Gitu ya. Tetapi muncul kepengen teman-teman dapat tambahan, misalnya security dulu. Masa kita jagain tempat pada waktu lebaran, kan nggak ada catering, nggak ada macam-macam, ya kita minta ada spesial lah. Lembur juga pada waktu lebaran pertama, lebaran kedua atau 17 Agustus, dia misalnya 125% dari ketentuan yang ada. Nah, tetapi yang sering jadi agak masalah, perubahan waktu kerja dari tidak ada shift menjadi ada shift. Kemudian ketika perusahaan bikin 3 shift 4 regu yang mengakibatkan istirahat mingguan Anda tidak tetap. Bisa Senin, bisa Selasa, Rabu, dan seterusnya. Karena ada pengaturan jam kerjanya, hari ini shift 1, besok shift 2, besok shift 3, off, masuk lagi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, dengan sendirinya istirahat mingguannya beda. Nah, ketika perubahan waktu kerja, resminya mereka harus dapatkan perubahan itu dari ada izin dari Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi selain izin dari Dinas Tenaga Kerja, kita berharap ini diinformasikan, dikonsultasikan, kalau perlu dirundingkan gitu ya. Sebab ketika perubahan waktu kerja kadang-kadang mengakibatkan lemburnya Anda bisa hilang. Padahal konon kabarnya lembur itu diperlukan untuk ampunan bayar hutang gitu ya. Enggak, itu nyindir aja itu. Siapa di tempat ini yang selama kerja nggak pernah hutang? Tunjuk tangan. Wah, negara aja ngutang kok. Jangan gitu aja. Kita kayak jujur kacang hijau, Pak. Oke, tadi perangkat ini kebanyakan itu sifatnya normatif gitu ya. Tinggal kita pokoknya kelebihan dari 40 jam kerja adalah lembur, perhitungan upah lembur. Tapi masih ada masalah di lapangan. Supervisor ke atas, konon kabarnya di banyak tempat nggak dapat lembur karena mereka dapat tunjangan jabatan. Problem muncul ketika lemburnya temporary, ya saya nggak merasa rugi. Tapi ketika yang saya awasi lembur, sementara saya nggak dapat lembur, hitungan lemburnya lebih gede buat yang anak buahnya saya merasa rugi lah gitu ya. Ternyata tunjangan jabatan saya tidak sebesar akumulasi jumlah upah lembur dari yang di bawah saya. Kemudian ya si perusahaan nganggap ya ini kan loyalitas. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau kemungkinan ada, aturan dasarnya bilang ya di dalam aturan ya semua orang yang kerjanya melebihi jam kerja ya dapat lembur. Tapi ada kebijakan perusahaan yang kadang-kadang tertuang di dalam PKB. Nah, kita lanjut. Pembebasan dari kewajiban kerja. Sebagian ini normatif. Setiap kerja 4 jam harus ada istirahat kerja. Norma. Setidaknya setengah jam. Tapi kebanyakan umum 1 jam. Kemudian kesempatan beribadah. Norma. Kemudian istirahat mingguan. Norma. Ini istirahat mingguan, ya kalau Anda pakai pola 7 jam kerja sehari, istirahat mingguannya 2 hari. Tapi kalau Anda pakai pola 8 jam, istirahat kerjanya itu ya 2 hari gitu ya. Ini kemudian ada istirahat tahunan yang 12 hari kerja. Bukan 12 hari kalender, 12 hari kerja. Nah, kemudian kan di banyak perusahaan dibagi 2, ada yang diberikan secara massal, ada yang diberikan baru yang secara parsial berdasarkan tanggal masuk kerjanya, jatuh temponya Anda gitu ya. Nah, kemudian ada norma, ini norma yang
nggak bener lah itu ya. Undang-Undang 13 ada namanya istirahat panjang, dulu namanya cuti besar. Tapi peraturan pelaksanaannya bunyinya berbeda ya Bu Tulis ya. Hanya pada perusahaan yang memperjanjikan. Jadi kalau perusahaan Anda nggak memperjanjikan nggak dapat. Tapi di yang minggu tahun ke-6 itu hilang Pak, yang 12 hari. Ya, dengan catatan istirahat tahunannya hilang. Yang minggu 4 tahun ke-6. Di beberapa tempat ada yang mendapat cuti panjang ini, istirahat panjang ini ada yang dapat sih 1 bulan, ada yang 1,5, jarang yang dapat 3 bulan. Ya, jadi bervarian itu saya mengatakan secara umum. Kemudian ada persoalan menyangkut haid. Dulu dibilang pekerja perempuan yang mengalami haid dibebaskan dari pekerjaannya dengan upah. Sekarang itu diberikan kalau sakit. Timbul persoalan mekanisme pembuktiannya. Kan? Jadi kalau kayak gitu kira banget ini. Oke, kemudian hamil, kayaknya nggak ada masalah secara umum. Tapi di kita misalnya kepengen ada konvensi ILO kebetulan ya ngomongnya 14 minggu. 14 minggu itu lebih banyak daripada 3 bulan gitu ya. Nah, soal pemberiannya ya itu aturan lah di dalam itu berdasarkan pemeriksaan dokter. Gugur kandung juga Kemudian ada izin meninggalkan pekerjaan dengan upah manakala istrinya teman-teman melahirkan, manakala orang tua, mertua, anak meninggal dunia, itu ya. Manakala Anda menikah atau Anda menikahkan anak, itu ada diatur. Cuman ada yang kepengen nambah gitu ya. Itu ya bagaimana negosiasi ya, nambah misalnya izin nikah itu lebih dari 3 hari. Ada perusahaan yang berikan izinnya tapi tidak upahnya gitu ya, ada varian gitu ya. Nah jadi dengan sendirinya masuk izin meninggalkan pekerjaan tanpa upah, diizinkan 5 hari karena kebetulannya kampungnya jauh di Nusa Tenggara Timur. Nah yang pertama dan yang kedua beda-beda. Oh iya itu kayaknya kita hanya bicara yang kesempatan pertama aja Bu. Nah, soalnya ada teman-teman kita ya, kayak enak ngomongnya. Kalau izin menikah yang di Malaysia gimana Pak? Gimana Bu? Izin menikah Ya, di TLB Malaysia bagaimana penerapannya? Wah, jauh ini. Ya, nanti kita bicarakan itu secara tersendiri. Saya bicara yang secara umum dulu. Dalam praktek, ketika teman-teman mengurus KTP, KK, SIM, STNK, atau kemungkinan paspor, apakah hal-hal yang seperti ini masuk kategori izin meninggalkan pekerjaan dengan upah manakala Anda katakan keluar dari tempat kerja selama 4 jam tetapi misalnya balik lagi tapi diberikan izin dan upahnya tetap berjalan pada hari itu. Nah, kita kepengen juga memasukin hal yang kayak gitu pada izin meninggalkan pekerjaan dengan upah. Kenapa kita sorotin masalah izin ini? Jangan sampai ketika Anda meninggalkan tempat kerja tanpa izin, itu jadi catatan tersendiri yang membuat Anda susah naik pangkat, nggak dapat kenaikan karena prestasi, dan nggak bisa mendapatkan bonus. Dan oleh karenanya kita perlu perhatikan. Tapi istirahat kerja, beribadah, mingguan, tahunan, panjang, haid, hamil, gugur kandungan ini pada dasarnya norma. Sesuatu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
Sekarang soal K3. Mulai pasal dengan prinsip-prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah pekerja berhak untuk tahu. Pekerja berhak untuk berpartisipasi di dalam kegiatan K3. Pekerja berhak menolak pekerjaan kalau manajemennya sudah diingatkan itu kerjanya berbahaya, lakukan dulu perbaikan di tempat itu baru kami kerja. Undang-Undang nomor 1 tahun 70 menyatakan pekerja berhak menolak pekerjaan yang dianggap berbahaya di mana perusahaan sudah diingatkan terlebih dahulu. Kemudian kita kepengen dinyatakan bahwa perusahaan melaksanakan sistem manajemen K3 sesuai dengan peraturan perundangan, membentuk panitia pembina dan keselamatan kesehatan kerja manakala perusahaan Anda memperkerjakan pekerja di atas 100 orang. Ini ada kaitan, nanti Anda harus ikut pelatihan sekretaris, paling tidak sekretaris P2 K3, ikut pelatihan ahli K3. Kemudian perusahaan melakukan hygiene dan kesehatan kerja, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu terkait dengan nanti ada petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian perusahaan menyediakan petugas dan fasilitas P3K. Perusahaan menyediakan alat-alat pelindung diri, ini umum. Perusahaan membuat poliklinik di perusahaan. Banyak perusahaan karena menganggap dia udah ngasih duit sama BPJS Kesehatan, dia nggak mau lagi bikin poliklinik. Padahal ada aturan yang menetapkan perusahaan yang memperkerjakan pekerja di atas 100 orang, dia harus punya poliklinik di perusahaan. Apalagi di dalam kaitan COVID ini, ada satu orang lagi pilek berat, kan punya pengaruh besar kepada teman-temannya yang lain. Nah, itu diantisipasi lewat klinik. Setiap tahun pekerja harus diperiksa medical check up-nya. Nah, kita kepengen ini jangan sekedar medical check up biasa, cuma sekedar mematuhi aturan, tapi disertai dengan analisis medical check up, gitu ya. Sehingga dari tahun ke tahun kita bisa ngikutin perkembangan. Jangan sampai nanti Anda keluar dari perusahaan udah bengek, batuk-batuk, gitu ya. Kemudian kita anggap perlu segala sesuatu hal mengenai K3 ini disosialisasikan. Ada tempat-tempat kerja yang berbahaya. Kalau di distribusi itu, di panel-panel itu ada tingkat bahayanya. Teman-teman PLN mungkin di jaringan. Yang paling sering salah di jaringan. Di jaringan, gitu ya. Nah, ini kita oleh karenanya pada tempat-tempat yang berbahaya ya dinyatakan itu ya ada pengumuman besar, hati-hati misalnya. Nah, kemudian menyangkut pola kerja. Pola Jepang bilang 5S itu ya, yang seri, setan gitu ya. Yang kemudian yang kalau 5R rapi, ringkas, resik gitu ya. Nah, ini yang budaya kerja. Nah, yang terakhir kita perlu juga memperkirakan misalnya bagian yang berisik. Ya, katakan kalau di di pabrik logam itu pabrik paku misalnya, tak-tok itu ya bunyinya itu memekakkan telinga ya, sehingga perlu mereka alat di butik air plug gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nilai ambang batas gitu ya. Nah, misalnya apalagi ada pekerjaan-pekerjaan terkait dengan karbon. Tapi sebagian besar sekali lagi K3 ini berangkat dari normatif. Cuman kita kepengen mempertajam saja. Nah, ini bisa dinyatakan dalam pasal, bisa juga dinyatakan dalam ayat gitu ya, untuk menambahkan yang ada. Pendidikan dan latihan kerja, norma juga. Perusahaan wajib mendidik pekerja supaya lebih kompeten dalam melakukan pekerjaan.
Proses pendidikannya disertai dengan sertifikasi, gitu ya. Ini amanat aturan. Nah, ini yang bagaimana teman-teman pertajam, sebab di beberapa tempat di Tengarain ada semacam like and dislike ketika memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, gitu ya. Hanya anggota grupnya dia, kelompoknya dia yang didorong, gitu ya, ada pilih kasih, gitu ya, jangan sampai terjadi. Bab 9 soal produktivitas kerja. Ini ada pro dan kontra di kalangan serikat mengenai bab ini. Ngapain bikin? Ini kan maunya perusahaan. Ya, tapi maksudnya kita, andai kata perusahaan juga mengusulkan ada bab yang kayak gini, kita susah nolaknya. Sebab ya prinsip hidup kan memberi dan menerima. Kalau kita hanya nuntut aja, nggak ada feedbacknya buat perusahaan, ya kita kan juga harus mikirkan ya kemarin kita omong, kerja rajin, kerja disiplin, kerja bertanggung jawab, kerja jujur, kerja loyal, kerja punya inisiatif. Nah, ini selalu kita kumandangkan sebagai taktik, ya nggak perlu serius betul juga itu ya. Tapi sebagai taktik dia harus dikemukakan. Dan oleh karenanya ketika perusahaan menyodorkan bab soal produktivitas, prinsip-prinsip misalnya orang kerjanya harus makin lama makin bertambah baik, tapi disertai dengan pengukuran produktivitas. So, kalau nggak diukur juga ya kita kerjanya makin kencang, beban kerjanya tambah banyak, tapi nggak ada feedbacknya kepada tingkat kesejahteraan. Dan kita ya juga perlu melakukan trik, kadang-kadang perlu agak keras juga kepada yang teman-teman kita yang ada di mediator. Teman-teman, saya udah diingatkan Mbak Indah, kayaknya udah waktunya untuk istirahat makan siang, gitu ya.